Oke, baik ibu-ibu, terima kasih saya ucapkan tadi kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi bersama-sama tadi dengan saya. Kita sama-sama melakukan senam lansia ya ibu ya. Semangat tadi ya ibu ya. Enak, gerakannya ringan-ringan saja. Ya, memang begitu ibu-ibu. Senam lansia adalah senam yang dikhususkan bagi orang-orang tua kita, bagi mereka yang sudah lanjut usia, yang ada mungkin di keluarga kita, di sekitar kita, dan kita harus turut berpartisipasi membantu mereka ibu-ibu. Jadi tadi kita sudah sama-sama lihat gerakannya ya Bu ya, ringan-ringan saja. Semua gerakannya kalau kita boleh menitik beratkannya, gerakannya diberatkan kepada anggota tubuh yang bernama tangan ya Bu ya, kedua tangan yang lebih banyak bergerak-gerak. Ya memang begitu ibu-ibu. Kita harus mengupayakan yang paling pertama itu bagi setiap lansia adalah meningkatkan tingkat kesehatannya ibu-ibu. Kenapa kesehatan lansia menjadi patokan yang pertama ibu-ibu? Sama seperti kita ketika bayi ibu-ibu. Bayi yang paling terpenting kepadanya adalah yang pertama dia harus sehat. Kalau bayi sehat, tumbuh kembangnya baik, dia akan menjadi orang yang memiliki secara fisik tubuh baik, juga secara emosional dan pemikiran dia juga baik. Maka daripadanya seperti bayi, lansia juga membutuhkan itu Bu, kesehatan yang paling utama. Karena kalau lansia sehat, dia tetap bisa melakukan aktivitas yang sama dengan kita. Mungkin kapasitasnya hanya akan menjadi lebih ringan daripada kita, karena memang ibu-ibu namanya lansia sudah usia lanjut, tidak lagi produktif dalam pergerakan seperti kita. Kita yang muda-muda ini ya wajar-wajar saja Bu kalau bekerja masih sanggup, kalau mencuci piring lain sebagainya di rumah, pekerjaan rumah ibu-ibu masih getol, itu ya sangat wajar ibu-ibu. Dulu orang-orang tua kita juga merasakan hal yang sama sebelum mereka menjadi orang yang dalam kategori lanjut usia. Begitu ya ibu-ibu ya. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat? Ya, kalau memang semangat semua coba diangkat tangannya. Kita tepuk tangan bersama-sama ibu-ibu. Ya, terima kasih ya ibu-ibu ya. Nah, baik ibu-ibu. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepada usia lanjut, menurut ibu-ibu, siapa yang bertanggung jawab untuk sama-sama meningkatkan taraf kesejahteraan untuk lansia? Ada yang bisa jawab ibu-ibu? Nah, Ibu Susi, apa kira-kira ibu? Anaknya, iya benar, anaknya itu bertanggung jawab ibu. Tetangganya juga bisa bertanggung jawab ibu ya. Mungkin ada di sekitar kita yang orang tua terlantar, tidak diurusi keluarganya, maka itu juga menjadi tanggung jawab kita ibu-ibu. Walaupun kita semisal tidak sanggup untuk mengurusnya, ada tanggung jawab lain yang dibebankan kepada kita ibu-ibu. Nah, ketika ada penelantaran yang terjadi kepada lansia, sebelumnya kita harus mengerti dulu Bu, apa itu penelantaran kepada lanjut usia. Nah ini Bu, penelantaran lansia, dibuka dulu ya Bu ya buku pintarnya Ibu ya, kita bacakan flip chart nomor 7, adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Nah, penelantaran tadi setiap tindakan bagi orang yang ada di sekitarnya, sama seperti yang saya bilang tadi. Ketika ada suatu keluarga yang menelantarkan orang tuanya ibu-ibu, kemudian kita sebagai tetangga tidak peduli, maka kita juga turut hadir dalam menelantarkan orang lansia tersebut. Kenapa ibu-ibu? Kita juga turut bisa bekerja sama, kita juga dimintai partisipasinya untuk sama-sama merawat dan melayani daripada kebutuhan para kaum lansia ibu-ibu. Nah, kira-kira contohnya apa Bu penelantaran usia lanjut Bu? Ada yang tahu Bu? Coba Ibu Butet. Ibu Butet yang aktif sekali. Contohnya apa Bu? Contoh penelantaran usia lanjut. Ada yang lagi Bu? Yang lain nanti saya akan tanyakan. Nah Bu Butet apa Bu? Tidak dikasih makan. Tidak dikasih makan ya? Bisa Bu?
karena lansia juga sama haknya membutuhkan makan, terutama makanan yang bergizi ya Bu ya, karena dia sudah renta, dia membutuhkan asupan gizi yang baik supaya memberikan tenaga kepada dirinya. Begitu ya Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu ada yang lain? Ibu Rosmawati, Ibu Rosmawati. Ayo Bu, apa Bu contohnya Bu? Tidak mengobati ketika sakit, ya itu juga salah satu contohnya Ibu ya. Ketika kita tidak memperdulikan orang tua kita atau yang lanjut usia di sekitar kita, dia sudah mengatakan kepada kita saya sedang sakit, tapi kita tidak mau untuk mengobatkannya, itu juga jenis penelantaran. Nah, selanjutnya saya bacakan saja Ibu ya. Kemudian membiarkan lansia kesepian, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun, membiarkan lansia bekerja berat, mengusir lansia dari rumah, tidak memberikan kesempatan beribadah, ditinggal sendirian dalam kurun waktu tertentu ataupun lama, dan tidak memperdulikan lansia. Nah, ini jangan sekali-sekali kita lakukan ibu-ibu kepada mereka yang lanjut usia yang berada di sekitar kita. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka dengan seketika kita sudah melakukan penelantaran kepada seorang yang lanjut usia. Begitu ya ibu-ibu ya? Iya Bu ya. Nah, jadi ketika ada orang tua yang tidak terurus, tidak diperdulikan sanak keluarganya, maka ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya Bu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengurus atau menindaklanjuti setiap ketika ada seorang yang lansia yang tidak diperdulikan lagi oleh keluarganya. Nah, ibu-ibu mungkin ketika menemukan di sekitar ibu-ibu ada lansia yang seperti itu, ibu-ibu bisa berperan aktif untuk membantu. Nah, nanti juga kita akan bahas tentang itu Ibu, tentang apa saja yang harus kita lakukan ketika ada lansia yang terlantar. Nah ibu-ibu, selanjutnya kita sama-sama baca ya ibu-ibu ya, flip chart selanjutnya, yaitu tentang peran pemerintah terhadap kaum lansia. Nah ibu-ibu ada yang bisa baca untuk poin pertamanya ibu-ibu? Silakan Ibu Jumintan. Nah Ibu Jumintan, silakan Bu dibacakan poin pertama tentang peran pemerintah terhadap lansia. Ya Ibu ya, tolong Bu. Nah, benar sekali. Mempermudah atau membuat sesuatu fasilitas umum, fasilitas publik juga yang sama, yang ramah kepada mereka yang lansia. Jadi kalau kita lihat itu ibu-ibu mungkin pernah naik kendaraan umum di kota ya Bu ya. Nah, itu kita lihat ketika misalnya kita naik bus gitu ya Bu ya. Di situ ada hal-hal yang khusus diperuntukkan kepada kaum lansia. Ketika kita di terminal, ketika kita di stasiun kereta api misalnya, itu ada hal-hal yang dikhususkan kepada lansia. Karena dengan keterbatasan mereka tidak bisa berlaku normal seperti kita, maka mereka dikhususkan ibu-ibu. Seperti tempat duduk yang dikhususkan, didahulukan kepada mereka, tempat ruang tunggu yang didahulukan kepada mereka, dan lain-lain sebagainya. Nah, poin kedua ibu-ibu, saya bacakan saja ya Bu ya. Memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Barusan saya jelaskan ya ibu-ibu ya. Yang ketiga, memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Nah, ini juga menjadi perhatian kita ibu-ibu. Akses kesehatan itu sangat rentan terhadap orang tua. Namanya orang tua sudah pasti sering sakit-sakitan ibu-ibu ya. Karena sudah banyak yang terjadi perubahan di dalam tubuhnya. Fisiknya berubah, emosionalnya berubah, maka dia rentan terhadap penyakit. Maka pihak Paskes atau fasilitas kesehatan seharusnya mengkhususkan mereka ibu-ibu. Selanjutnya yang terakhir, memberikan pelayanan atau layanan khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat-tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan. Ini juga menjadi keistimewaan bagi mereka ya ibu ya. Nah ibu-ibu, selanjutnya ketika pemerintah sudah hadir begitu ibu-ibu ya, dengan menawarkan lembaga-lembaga misalnya yang bergerak di bidang kepedulian tentang lansia. Ibu-ibu, kita bisa apa sebenarnya ibu-ibu?
apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu mengupayakan meningkatkan kesejahteraan lansia. Boleh ibu-ibu sama-sama kita baca di flip chart yang nomor 10. Nah, di buku pintar ibu-ibu juga ada ya ibu ya. Kita bacakan apa saja sebenarnya peran serta masyarakat terhadap lansia. Ya ibu ya. Yang pertama ibu-ibu, coba dibaca semua ya bu ya. Kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia. Nah, posyandu bukan hanya untuk saja anak-anak ibu-ibu. Diupayakan kita bekerja sama dengan puskesmas dengan gerakan mereka untuk gerakan posyandu untuk lansia. Jadi lansia itu terdata, bagaimana perkembangannya semua bisa tercatatkan melalui puskesmas, gitu ya. Yang kedua, menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi dan lain-lain sebagainya. Nah, sama seperti yang kita lakukan tadi di pembukaan ibu-ibu, senam lansia untuk kebugaran mereka. Kemudian menggalang pertemuan lansia rutin mengikuti pengajian, kebaktian, seni budaya, arisan. Nah, ini sama juga sih sebenarnya ibu ya dengan kegiatan-kegiatan senam. Artinya di sini ibu-ibu, bagaimana lansia itu tetap kita ikutkan dalam kegiatan yang basisnya masyarakat banyak. Sehingga mereka tetap merasakan, mereka tetap dianggap sama dan mereka diperdulikan oleh kita ibu-ibu. Dan itu harus kita lakukan. Karena dengan kita lakukan itu mereka memahami kita sebagai orang yang peduli dengan mereka dan mereka menganggap dirinya berarti dan ada rasa semangat kepada mereka untuk menikmati kehidupan mereka di sisa-sisa umur yang masih diberikan Tuhan, di sisa-sisa usia senjanya ibu-ibu. Nah, selanjutnya ibu-ibu membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah. Ini maksudnya ibu-ibu, membantu penguatan keluarga ini bisa kita berikan bantuan berupa materi maupun moral ibu-ibu. Materi di sini kita bisa ketika ada tetangga kita yang di dalam keluarga tertentu memiliki lansia yang sudah sangat renta ibu-ibu dan sudah sangat-sangat, katakanlah bu, sudah sangat-sangat tua ya ibu ya, sudah lengkap penyakitnya, kemudian pendengarannya, penglihatannya semua sudah terganggu. Nah ibu-ibu ini membutuhkan kesabaran dan membutuhkan biaya yang banyak sebenarnya ibu-ibu. Kita bisa bantu dengan uang yang kita sisihkan kepada mereka, atau seminimal-minimalnya kita bisa bantu tenaga kita dan bisa bantu juga bu terakhir dengan doa kita untuk kesehatan atau diberikan jalan terbaik kepada lansia tersebut. Kemudian ini bu, yang mau saya tekankan kepada kita semua, merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan, memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. Nah, ini yang terakhir kepada kita ibu-ibu, ketika ada di sekitar kita lansia yang tidak dirawat atau tidak diperdulikan lagi oleh keluarganya, kita dapat berpartisipasi aktif ibu-ibu. Kita dapat menunjukkan kepedulian kita. Ketika kita bisa merawat langsung itu lebih baik. Namun ketika kita tidak bisa merawat langsung ibu-ibu, kita bisa melakukan ini ibu-ibu. Merujuknya kepada lembaga yang sudah resmi di negara ini untuk kemudian kita serahkan kepada lembaga. Kemudian lembaga di sana ibu-ibu nanti, ibu-ibu lansia atau bapak-bapak lansia akan mendapatkan pengalaman baru. Mereka akan dikumpulkan bu kepada satu tempat di mana di sana ada juga orang-orang yang sama seperti mereka. Mereka dididik lagi ibu-ibu, seperti kalau kita lihat ibu-ibu ya seperti di kelas TK bahkan ibu-ibu kita lihat kalau ibu-ibu pernah berkunjung misalnya ke panti jompo misalnya. Di sana mereka bahagia bisa bersama-sama bermain bersama orang-orang tua lansia lainnya. Karena memang pada dasarnya ibu-ibu sifat daripada kekanak-kanakan akan lahir, akan timbul kepada para mereka kaum lansia. Nah terakhir ibu-ibu, ini adalah sebagai contoh-contoh lembaga rujukan bagi lansia yang mengalami masalah. Yang pertama kita bisa membawanya ke puskesmas atau rumah sakit, kemudian ke dinas sosial yang ada di kabupaten kita, kemudian kita bisa mendatangi pendamping lansia, kemudian bisa juga mendatangi panti lansia atau panti jompo yang seperti saya katakan tadi. Kemudian bisa mendatangi kelompok keagamaan yang peduli lansia. Biasanya bu, kayak kita di masjid atau mungkin di gereja, ada lembaga-lembaga tertentu yang mereka dengan
semangat religi di dalam hatinya, menganggap bahwasanya itu juga menjadi tanggung jawab mereka. Biasanya ini ada ibu-ibu, kita juga boleh mengadukan kepada mungkin tokoh-tokoh agama di sekitar kita. Kemudian yang terakhir adalah kepada lembaga masyarakat yang peduli dengan lansia. Nah, yang terpenting ibu-ibu, bagaimana kita bisa dengan sedalam-dalam hati kita memposisikan diri kita adalah bagian yang sama dengan mereka. Karena kita juga adalah menjadi mereka di masa yang akan datang ibu-ibu. Kita sangat penting untuk memahami hakikat kehidupan. Bahwasanya kita yang muda, yang sehat, yang kekar ini suatu saat juga akan runtuh, roboh dengan mungkin penyakit yang datang ibu-ibu, dengan penglihatan yang mulai hilang, pendengaran yang hilang, segala macamnya ibu-ibu, semua bisa terjadi kepada kita. Mari kita ingat jasa-jasa orang-orang tua kita, sehingga dengannya ibu-ibu kita bisa lebih ikhlas, kita bisa lebih semangat untuk merawat orang-orang lansia atau orang tua kita mungkin yang sudah lansia yang ada di sekitar kita ibu-ibu. Terakhir pesan saya kepada ibu-ibu, pesan dari Sayyidina Ali berkata, engkau, orang tuamu merawatmu dengan tulus menantikan kehidupanmu, sedangkan engkau merawat orang tuamu dengan setengah hati hanya untuk menantikan atau menunggu datangnya kematian kepadanya. Kalau orang tua kita berjuang untuk kehidupan kita ibu-ibu, dan kita sekarang mungkin merawat mereka, mungkin dalam hati kita sembari menunggu kematian mereka. Itulah perbedaannya ibu-ibu. Maka daripadanya kita harus menarik ke hati kita supaya kepedulian kita, naluri kita untuk menolong mereka semakin tampak dan tumbuh di dalam hati kita ibu-ibu. Mungkin inilah dulu pertemuan kita untuk langkah yang kelima ini. Nanti setelah ini kita jeda sebentar, kemudian saya akan tutup, dan nanti penutupan sekaligus menutup modul kita semuanya ibu-ibu, di mana ibu-ibu telah saya sampaikan tentang modul yang pertama sampai modul yang kelima, dari sesi yang pertama sampai dengan sesi yang ke-14. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa mempraktekannya di rumah kita masing-masing ibu-ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.